sayang, hijau berseri, membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita berjumpa kembali untuk mengkaji fatwa-fatwa tarjih. Ya, ada kalanya fatwa yang kita kaji itu persoalan yang agak berat, tapi juga kita juga mengkaji hal-hal yang mungkin oleh sebagian dianggap ringan, istilahnya Pak AR dulu, enteng-entengan. Tapi walaupun enteng-entengan itu kelihatannya enteng, tapi itu sesuatu yang penting untuk kita perhatikan dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang ada di dalam undangan itu, kita akan membahas beberapa persoalan tentang hadas. Hadas dan toharoh. Toharoh itu mensucikan diri atau bersuci diri dari dua hal yang harus kita sucikan. Yang pertama dari hadas, yang kedua dari najis. Kalau najis itu sifatnya bendawi, materi. Sifatnya materi. Jadi sesuatu materi yang kalau mengenai suatu benda yang lain, maka benda itu terhukumi najis atau tidak suci. Sehingga akan mengganggu kegiatan ibadah, karena mungkin pakaian kita kena najis, badan kita kena najis, atau tempat sholat kita kena najis. Ini terutama berkaitan dengan ibadah sholat. Itu kalau najis seperti itu. Cara mensucikannya tinggal menghilangkan najis tersebut. Para ahli fikih berdasarkan petunjuk dalam hadis Nabi kan membagi najis itu ada najis yang paling ringan atau disebut dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang disebabkan oleh percikan air kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi air susu ibu semata. Jadi, tidak mengkonsumsi yang lain, mengkonsumsi air susu ibu semata. Nah, air kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah. Setelah dokter pendidikan. Kalau najis mukhaffafah itu karena najis yang ringan, maka cara mensucikannya, membersihkannya juga dengan cara yang ringan, cukup dipercikan air ke tempat yang terkena itu, sehingga itu sudah dipandang suci.
Yang kedua ada najis mutawasitoh, najis pertengahan. Najis pertengahan itu terdiri dari bisa seluruh air kencing kecuali air kencing bayi laki-laki yang baru mengkonsumsi ASI tadi. Tapi kalau perempuan tidak masuk di situ ya, bayi perempuan. Di sinilah kemudian para aktivis gender itu kan menganggap ini Islam mendiskriminasi gender. Tapi itulah petunjuk Nabi seperti itu. Mungkin para ahli bisa meneliti kenapa kok seperti itu, ya. Bisa diteliti. Saya belum pernah mendapatkan hasil penelitian, misalnya perbedaan struktur air kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI sehingga najisnya najis mukhafafah dengan bayi yang umurnya sama masih mengkonsumsi ASI yang sama tapi perempuan misalnya, itu kenapa kok tidak masuk mukhafafah? Itu mungkin nanti perlu ada pengkajian lab ya, laboratorium untuk melihat struktur nutrisi yang terkandung di dalam air kencing itu sehingga dalam menilai najasahnya, kenajisannya berbeda. Itu mungkin menarik untuk dikaji, apakah fakultas farmasi atau teknik kimia atau apa kan gitu nanti bisa mengkaji, menguji lab. Kalau najis mukhaffafah kalau najis mutawasitoh kita cuci benda yang terkena najis itu sehingga hilang baunya, rasanya dan warnanya kan begitu. Bau, rasa dan warna. Seandainya salah satu di antaranya masih tertinggal, para ahli fikih mengatakan tidak mengapa. Misalnya dari sisi warnanya sudah dicuci berkali-kali nggak bisa hilang, maka tidak mengapa. Tapi paling tidak 2 di antara 3 itu bisa dibersihkan. Itu kalau mutawasitoh. Kalau yang mughaladoh itu najis yang terdiri dari air liur anjing. Air liur anjing. Maka mensucikannya sebagaimana petunjuk Nabi dicuci 7 kali. Salah satu di antaranya adalah dicampur dengan debu. Dicampur dengan debu. Itu namanya membersihkan kotoran yang mengganggu kesucian berupa najis. Karena najis itu bendawi berarti dibersihkan. Nah, sekarang kalau hadas. Hadas itu kalau dari segi bahasa dari kata hadasa. Hadasa itu artinya bisa berbicara, bisa terjadi. Maka kalau hadas di sini konteksnya lebih pada arti terjadi. Kejadian. Jadi hadas itu adalah kejadian yang membuat sesuatu menjadi tidak suci atau rusak kesuciannya. Jadi suatu kejadian yang membuat kesucian menjadi rusak. Contohnya, kita mengeluarkan angin. Bahasa yang sering kita sebut hari-hari adalah kentut angin. Keluar angin dari lubang belakang itu, anginnya nggak apa-apa. Anginnya bukan najis. Jadi kalau angin keluar menempel ke sesuatu tidak terkena najis, tidak menjadi najis. Mungkin yang agak berat kalau nempel ke hidung. Nempel ke hidung ada baunya itu baru. Tapi itu pun nggak najis. Hidung kita nggak terkena najis meskipun angin itu melewati hidung kita.
Sehingga orang yang mengeluarkan angin itu tidak tidak mengeluarkan najis dan tidak mengenai orang dengan najisnya. Yang dinilai adalah kejadiannya. Kejadian keluarnya itulah rusak kesucian. Karena rusaknya kesucian itu diakibatkan oleh suatu kejadian, maka cara mensucikannya juga dengan melakukan kejadian yang lain. Atau melakukan pekerjaan yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kejadian itu, dengan hadas itu. Ya, keluar angin lewat lubang belakang, kok mensucikannya dengan wudhu atau tayamum kan gitu. Jadi itu karena yang disucikan bukan bersifat bendawi, tapi bersifat maknawi. Karena bersifat maknawi, maka cara mensucikannya dengan maknawi juga. Jadi wudhu itu harus kita ambil dari segi maknanya. Jadi sepertinya wudhu itu nggak ada hubungannya ya. Kenapa kita keluar angin di belakang kok wudhu? Kok bukan tempat keluarnya angin itu disucik, diguyur? Ya, tidak, karena itu yang keluar bukan najis. Begitu juga kalau keluar air dari pintu depan. Keluar air dari pintu depan. Dari faraj kita, dari zakar kita. Itu proses keluarnya namanya hadas. Proses keluarnya air kencing adalah hadas. Air kencingnya najis. Air kencingnya adalah najis. Maka prosesnya kita bersihkan najisnya terlebih dulu. Maka tempat keluarnya air itu harus dicuci, dibersihkan. Setelah itu kita berwudu untuk mensucikan kejadian yang menjadi rusaknya suci tadi. Jadi hadas itu artinya kejadian. Nah, dalam kitab-kitab fikih disebutkan hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, kejadian yang menjadikan rusaknya kesucian kita, yang kita diperintahkan untuk mensucikannya dengan amalan-amalan yang relatif ringan, kecil. Yaitu berwudu atau tayamum. Sedangkan kalau hadas besar, itu cara mensucikannya dengan amalan yang agak besar, yaitu mandi. Mandi toharoh dengan cara dan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau hadas kecil disebabkan keluarnya benda, bisa benda padat, benda cair, benda gas. Padat, cair, gas ini lengkap ini. Yang keluar dari pintu belakang dan pintu depan. Nah, itu namanya hadas kecil. Maka mensucikannya adalah berwudu atau tayamum. Najisnya dibersihkan terlebih dahulu. Kalau yang keluar berupa benda padat dan benda cair, maka itu bendanya itu najis. Harus dibersihkan. Kalau benda padat lewat pintu belakang, maka harus dibersihkan. Bisa dibersihkan dengan air. Ya, kalau kita tersedia air, kita ini kan tersedia air, maka dibersihkan dengan air. Kalau tidak tersedia air, memang tidak ada air, maka dibersihkan dengan benda yang lain, yaitu dengan benda yang keras. Bisa batu, bisa juga dengan kayu, batu atau kayu. Yang tidak boleh adalah dengan tulang.
tulang meskipun itu keras, tapi itu tidak boleh dipakai untuk mensucikan. Yang boleh dipakai adalah benda padat yang lain berupa batu atau kayu. Benda padat yang semula adalah kotoran kemudian sudah menjadi padat itu pun juga tidak boleh. Ya, itu hadas kecil. Kalau hadas besar adalah kejadian khusus. Ya. Kejadian khusus itu yang pertama adalah keluarnya air mani karena seorang laki-laki bermimpi. Ada istilah mimpi basah. Kalau mimpi tok tapi tidak basah, maka dia tidak berhadas besar. Mimpi, kemudian dia melihat air di kemaluannya, airnya adalah air yang khusus, maka itu adalah hadas besar, dia harus mandi. Yang kedua adalah perempuan yang mengeluarkan darah haid. Darah haid, kemudian juga darah nifas, wiladah dan nifas. Jadi ketika melahirkan keluar darah sampai nifasnya, itu juga termasuk kategori hadas besar yang harus disucikan dengan mandi. Kemudian yang ketiga adalah bersetubuh, berkumpul suami istri. Kalau sudah bertemu kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, meskipun tidak mengeluarkan apa-apa, maka itu termasuk kejadian yang mengakibatkan hadas besar. Hadas besar, maka mensucikannya dengan perbuatan yang lebih besar, ya, yang lebih berat atau lebih besar, yaitu dengan mandi. Mandi toharoh itu diawali dengan berwudu, kemudian mengalirkan air ke seluruh badan, tentu dimulai dari sisi kanan, kemudian sisi kiri. Nah, tentu mungkin untuk keperluan penyesuaian suhu tubuh kita, bisa kita mulai ya dengan berwudu dulu. Itu sebenarnya secara penyesuaian tubuh itu sudah mulai. Kadang-kadang kan kalau kita mandi langsung mengguyur kepala atau apa, itu kan terjadi keterkejutan perubahan suhu yang kadang-kadang bisa mengakibatkan fatal seseorang. Kadang-kadang bisa kena stroke atau dan sebagainya. Maka Nabi menuntunkan kalau mandi toharah itu berwudu terlebih dahulu. Itu sebenarnya secara penyesuaian suhu tubuh sudah sangat bagus. Nah, akan lebih bagus lagi memang kita guyur dari bawah ke atas, baru nanti kalau sudah kita guyur kepala kita, sehingga ketika mengguyur kepala itu sudah proses penyesuaian suhu, sehingga insya Allah aman bagi tubuh kita. Jadi berwudu terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh termasuk kepala, kemudian tentu dengan sabun, ya, bisobun, dengan sabun. Kalau untuk kepala, ya sabun kepala atau sampo. Kemudian kita bersihkan, kita bilas sampai bersih, sudah selesai. Apakah setelah mandi itu kita harus wudhu, harus kita wudhu kembali? Ya. Kebetulan juga ada pertanyaan tentang itu, ya. Apakah kalau kita sesudah mandi besar, padahal nanti tadi pada waktu mandi besar kita sudah berwudu, apakah setelah itu kita berwudu lagi? Nah, di dalam
hadis-hadis ini pada dasarnya kalau kita sudah melakukan mandi, maka pada dasarnya kita tidak perlu wudhu lagi, gitu ya. Tidak perlu wudhu lagi. Kecuali apabila kita mungkin akan mengakhiri mandi, keluar air kencing atau kentut, ya otomatis kita wudhu lagi. Tapi mandinya tadi tetap sah. Walaupun di tengah-tengah mandi atau hampir selesai mandi, kita hadas berupa kentut atau mengeluarkan air kencing, tidak perlu mengulang mandinya. Jadi mandinya sudah selesai, itu mandinya tetap sah, mandi besarnya. Hanya kita perlu berwudu karena kita akan melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat itu Nabi mengatakan la tuqbalu sholatun man ahdasa atau la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Tidak akan diterima sholat seseorang yang telah berhadas kecuali atau sehingga dia harus berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau dia tidak berhadas, dia sampai selesai mandi tidak ada kentut, tidak ada kencing, maka setelah mandi sudah selesai. Sudah suci dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat apapun. Jadi pada dasarnya setelah kita mandi toharoh, mandi tuhur, mandi bersuci, jadi istilahnya mandi tuhur, mandi untuk bersuci dari hadas. Bukan sekedar mandi bersih diri. Misalnya kalau kita pulang dari kantor, kemudian mandi, tapi tidak diniatkan untuk mandi tuhur, itu belum berlaku sebagai mandi toharoh. Tapi kalau kita asal dari manapun, ya, apa terhadas atau enggak, dalam berwudu kita niatkan sekaligus, dalam mandi kita niatkan dengan mandi toharoh, mandi tuhur, diawali dengan wudu terlebih dahulu, kemudian mengguyur seluruh badan kita, dimulai dari kanan sampai bersih, dan tidak ada hadas dalam proses mandi kita, maka insya Allah tanpa wudu lagi itu sudah suci. Jadi persoalan hadas itu seperti itu. Jadi hadas tadi saya katakan dari kata hadasa. Hadasa artinya terjadi. Telah terjadi. Berarti yang membuat rusaknya kesucian itu adalah suatu kejadiannya. Suatu kejadiannya. Kejadian keluarnya angin, kejadian keluarnya air, kejadian keluarnya BAB, kejadian pertemuan kemaluan laki-laki dan perempuan, kejadian keluarnya air mani ketika bermimpi. Itu kejadian-kejadian itulah yang disebut hadas. Hadas itu artinya kejadian yang membuat rusaknya kesucian. Artinya kalau kita belum bersuci, kita tidak sah melaksanakan sholat. Itu tentang hadas. Hadasa, beda dengan najis. Kalau najis benda yang menempel kepada benda yang lain, kemudian benda yang tertempeli itu menjadi tidak suci. Misalnya pakaian terkena benda yang najis, terkena air kencing, terkena benda padat yang keluar dari pintu belakang menempel di ini, maka itu najis. Mengenai pakaian, maka
pakaiannya itu harus dibersihkan dari najis. Mengenai badan kita harus kita bersihkan, kita cuci. Mengenai tempat yang untuk sholat, tempat sholat itu harus dibersihkan, disucikan. Nah, di sini ada perbedaan pandangan di antara ulama, tapi mayoritas memiliki pandangan bahwa kotoran binatang itu, apabila binatang itu dagingnya halal dimakan, maka kotoran binatang itu tidak najis. Jadi kalau pakaian kita terkena air kencing kambing, karena kambing itu halal dimakan dagingnya, maka kencingnya kambing tidak najis. Begitu juga teleknya kambing, lainnya kambing itu juga tidak najis. Itu hanya kotor saja. Kotor yang kita bersihkan. Andaikan itu kita tidak sempat membersihkan karena tidak ada air, tidak apa, kemudian kita harus sholat, maka pakaian kita terkena kotoran kambing, kotoran pokoknya binatang yang dagingnya halal dimakan, maka itu adalah tidak najis. Jadi air kencing kambing dengan air kencing manusia itu lebih mulia air kencing kambing. Air kencing kambing tidak najis. Air kencing manusia najis, harus disucikan, dibersihkan. Najisnya najis mutawasitoh, dibersihkan, yang penting hilang zatnya, yaitu berupa rasa, warna, dan bau. Nah, para ulama, andaikan salah satu di antara tiga itu tersisa, sulit untuk dihilangkan, maka tidak mengapa. Kemudian masalah yang berikutnya adalah tentang wudu qablan naum, wudu sebelum tidur. Bagaimana tentang wudu sebelum tidur itu? Berdasarkan hadis dari Barra' bin Azib, Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati summa taji ala syaqalal aiman. Artinya di sini berwudu sebelum tidur itu merupakan sunnah Nabi, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis tadi riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan apabila kamu hendak menuju tempat tidur, artinya hendak tidur ya, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwuduk untuk melakukan sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan, miring kanan. Jadi sisi kanan badan kita berada di bawah. Jadi kita miring ke kanan. Setelah kita berwuduk, kemudian mapan tidur dengan miring ke kanan dan kita berdoa. Doanya Bismikallahumma amutu wa ahya atau Bismikallahumma ahya wa amut. Itu dua lafaz yang berbeda tapi semuanya ada dalilnya. Jadi wudu sebelum tidur merupakan bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu bukan hanya dicontohkan oleh Nabi, bukan hanya Nabi melakukan, tetapi juga Nabi memerintahkan. Jelas sekali ini sunnahnya adalah sunnah fi'liyah wa qauliyah. Sunnah fi'liyah itu artinya memang Nabi selalu melakukannya. Sunnah qauliyah Nabi memerintahkannya dengan kata-kata idza ataita madja'aka, apabila kamu akan menuju tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwuduklah
wudu akalis sholat. Seperti wudunya kamu akan sholat. Summat toji, dan berbaringlah ala syaqalal aiman. Jadi berbaringlah dengan miring ke kanan. Miring kanan. Itu sunnah Nabi begitu. Kita mulai tidurnya miring kanan. Perkara nanti sudah tidur molak-malik, ya itu kita nggak tahu. Ya. Nah, ada yang tidurnya usek kemana ke sana kemari, nggak apa-apa. Yang penting mengawalinya miring kanan dan tentunya dengan doa tadi ya, doa. Doanya kalau dalam sunnah-sunnah itu ada kita baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Ada baca ayat kursi, kemudian baca bismikallahumma amutu wa ahya. Setelah itu kita sudah tidur. Masalah yang berikutnya terkait dengan hadas ini, yaitu tayamum karena sakit. Jadi kalau wudhu sebelum tidur tadi tidak ada kaitannya secara langsung dengan hadas, itu merupakan sunnah Nabi, sunnah yang sangat baik untuk kita amalkan, mengawali tidur dengan suci, dengan doa, sehingga sepanjang tidur kita mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tayamum karena sakit. Ada seorang yang bertanya di sini ya, dia menderita penyakit rematik sehingga saya jarang mandi. Kalau mandi 3 hari sekali, memakai air panas karena sakit ya. Kalau memakai air dingin, rematiknya kambuh. Nah, kalau sedang bepergian, tidak ada air hangat, dan yang ada adalah air dingin, yang kalau saya wudhu atau mandi dengan air dingin, maka terasa sakit semuanya. Apakah boleh melakukan tayamum? Jadi di sini disebutkan tayamum sebagai ganti dari wudhu dan mandi boleh dilakukan dengan sebab-sebab tertentu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tayamum ini tidak hanya mengganti wudhu, tapi juga mengganti wudhu dan mandi. Jadi kalau kita berhadas besar, tidak ada air atau sakit, diganti dengan tayamum. Kalau kita hadas kecil, nggak ada air atau sakit, juga dengan tayamum. Kalau wudhu hanya khusus hadas kecil, mandi hadas besar, tapi kalau tayamum bisa menggantikan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini didasarkan kepada surat Al-Maidah ayat 5 yang sangat terkenal itu ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi yang pertama, normalnya kalau kita bersuci dari hadas kecil berwudu. Kalau kita junub atau hadas besar, maka mandi. Tapi kalau dalam kondisi tidak normal, tidak ada air atau sakit, di sini mardo au ala safar, sakit atau dalam
safar, dalam bepergian, dalam perjalanan, kemudian tidak ditemukan air. Walam tajidu ma'an, maka fatayam mamu. Bertayamum. Bertayamum, bersucinya dengan bertayamum. Jadi di sini Allah mengatakan, ma yuridullah liyaja'ala alaikum min haraj. Jadi Allah mensyariatkan tayamum dalam rangka agar umat Islam tidak merasa sulit. Ya, agar beragama itu jangan merasa sulit. Karena setiap ada kesulitan pasti Allah memberikan kemudahan atau keringanan. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Maka di sini juga disebutkan walaki yuridu liyutahhirakum, karena tapi Allah menginginkan agar kalian bisa bersuci. Kalau nggak ada air dengan debu. Nah, jadi bisa bersuci sekaligus itu merupakan kesempurnaan dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian, beberapa hal yang berkaitan dengan hadas. Ini konsentrasinya pada hadasnya, meskipun tadi di awal saya berikan keterangan juga kaitannya dengan najis. Jadi intinya kalau najis itu bendawi, berupa benda, kalau mengenai sesuatu benda yang lain maka rusaklah kesuciannya. Cara membersihkannya tinggal dihilangkan najisnya, dibersihkan. Maka istilahnya dalam taharah itu izalatun najasah, menghilangkan najisnya. Karena itu berupa materi. Tapi kalau hadas, dari kata hadasa itu berupa kejadian. Jadi kejadiannya, sedikit saya ulang, kejadian keluarnya air dari pintu depan. Kejadian itu hadasnya. Airnya najisnya. Kalau keluar angin dari pintu belakang, proses keluar anginnya itu hadas. Tapi anginnya tidak najis, maka tidak perlu dicuci, kan gitu. Langsung disucikan dengan kejadian, dengan perbuatan, yaitu berwudu. Itu kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu sekitar ya 1/4 jam atau lebih dikit untuk mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin saya lihat ada chat di sini, ada pertanyaan. Yang pertama dari Pak Kus. Oh, kalau yang pertama bukan pertanyaan. Yang kedua dari Pak Husni Tamrin. Jika sakit dan ada bagian yang wajib dibasahi, tidak boleh basah. Misalnya muka tidak boleh dibasahi, apakah tetap wudhu tanpa membasuh atau dengan tayamum? Nah, kalau sudah seperti ini, ya afdalnya dengan tayamum saja. Karena sakit, kemudian daerah-daerah yang harusnya dibasuh, wajah itu harus dibasuh, tangan harus dibasuh, kok nggak bisa, nggak boleh dibasuh, nggak boleh terkena air, malah menjadi sakit kalau terkena air, maka yang tersebut bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum karena sakit itu dibolehkan. Allah Allah. Ada lagi, kalau mau tidur wudhu, beberapa saat kemudian keluar angin, apakah harus wudhu lagi? Ya, kalau itu keluar anginnya itu sebelum kita tidur, ya wudhu lagi, itu lebih bagus. Karena kan Nabi mengatakan, kalau kamu mau tidur, berwudhulah, dan setelah berwudhu, mapan dengan miring kanan. Nah, belum sampai mapan sudah keluar angin, ya wudhu lagi. Itu apa namanya, sunnah, ya, sunnah. Tapi andai kan nggak wudhu lagi kan juga tidak mengapa, karena itu sunnah. Jadi bukan syarat sahnya tidur harus berwudhu, tidak.
Tapi kalau kita ingin mengamalkan sunnah dengan sempurna, ya kita berwudu lagi, sehingga memang fungsi wudu qablan naum itu kan untuk mengkondisikan bahwa tidur kita dalam kondisi suci, suci jasmani dan rohani, kira-kira seperti itu. Kalau berwudu dalam kamar mandi, bagaimana hukumnya? Berwudu dalam kamar mandi, hukumnya boleh. Tetapi afdolnya tempat wudu itu tempat yang lebih khusus, lebih bagus. Apalagi kalau kamar mandi itu sekaligus toilet, dalam arti tempat untuk BAB atau BAK ya. BAK dan BAB, para ulama memakruhkan kita berwudu di toilet. Kita berwudu pakai di tempat yang lebih khusus itu lebih bagus. Kalau sakit pakai pampers, bagaimana cara bersucinya? Tiap waktu sholat harus ganti pampers. Ya sebenarnya begini, setiap sholat pampersnya kita copot, kita bersihkan, kemudian kita sholat. Kalau ada serepnya, ya pampersnya dibuang, diganti yang baru. Kalau nggak ada serep dan itu masih layak dipakai, ya dipakai. Tapi kan berarti kita dalam keadaan tidak suci karena ada najisnya. Maka nanti kalau mau sholat, dicopot lagi, dibersihkan dulu. Selesai sholat, dipakai lagi. Itu apabila memang tidak ada serepnya. Persoalan hadas bergandengan dengan toharoh. Kejadian keluarnya sesuatu dari kemaluan laki-laki ada 4. Mazi, wadi, air seni, dan mani. Jadi kalau yang dari laki-laki, yang semua yang keluar dari kemaluan laki-laki itu najis kecuali mani. Yang mani itu tidak najis. Mani tidak najis, tapi kalau air kencing najis, wadi juga najis. Atau mazi juga najis. Kalau pasangan suami istri malam bulan puasa berhubungan, bangun sudah lewat azan subuh, bagaimana puasanya? Puasanya dilanjutkan. Puasanya dilanjutkan. Dia bersuci dari hadas besar, kemudian puasa dilanjutkan, misalnya tidak sempat. Nah, itu apakah berhubungannya sudah sahur atau sebelum sahur ya? Misalnya kalau sudah sahur kemudian tidur, ya itu nekat namanya. Nah, artinya ya walaupun nekat, misalnya kemudian itu bangunnya waktu udah azan subuh, ya puasa dilanjutkan. Kalau siang hari ya itu melanggar hukum. Saya begitu. Ada pertanyaan yang langsung? Tadi ada yang raise hand tadi, siapa? Angkat tangan tadi siapa ya? Monggo. Kalau mau dilanjutkan. Kalau nggak ada, monggo. Kalau ada yang bertanya, yang mau langsung, silahkan. Oh, ini dari Pak Sumardi. Istilah gantung wudhu. Gantung wudhu gimana maksudnya? Bagaimana kalau tertidur? Oh, jadi begitu. Kalau kita tertidur, kita sudah wudhu, kemudian kita tertidur. Nah, tidurnya dalam kondisi seperti apa? Kalau tidur kita dalam keadaan duduk, tidur kita dalam keadaan duduk, maka dianggap kita tetap suci. Karena dengan duduk itu
urat-urat kita menutup kemungkinan keluarnya angin ketika tidur itu, sehingga tidurnya dalam keadaan duduk itu dianggap tidak membatalkan wudhu kita. Tapi kalau kita tidurnya terlentang, berbaring terlentang, yang itu los semua, sehingga sangat memungkinkan keluarnya angin, maka kalau kita habis tidur terlentang, maka kita sebaiknya kita wudhu lagi, karena itu dianggap bisa membatalkan wudhu kita. Walaupun kita tidak tahu ya, ketika kita tidur berbaring itu keluar angin atau tidak. Tapi tidur dengan terlentang itu kan lepas semuanya ya, artinya loss, urat-urat itu loss, sehingga sangat mungkin terjadinya keluarnya angin. Tapi kalau duduk, keluarnya angin itu agak tertahan, sehingga para ulama berpandangan bahwa kalau kita tertidur dalam keadaan duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau kita tertidur dalam keadaan berbaring, itu membatalkan wudhu kita. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini Pak Sarjito lagi, orang berkasut. Sepatu boleh wudhu tanpa lepas kasut. Syaratnya nopo? Oh ya. Yang pertama, kasut kita, kaos kaki atau jawrob kita atau khuf ya. Khufnya memang kaos padat ya, kaos padat. Kasut padat ya, kasut padat. Kasut padat itu ya misalnya kalau di Arab Saudi itu, di Mekah itu ada khuf kayak kaos kaki, tapi terbuat dari kulit atau imitasi kulit. Terbuat dari kulit atau imitasi itu yang pertama. Kemudian itu sampai menutup atau di atas mata kaki. Nah, sebelum memakai kasut atau sebelum memakai khuf, kita harus dalam keadaan suci. Jadi kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita memakai kasut atau memakai khuf itu. Maka nanti ketika kita berwudu, kita tidak perlu melepas kaos kaki itu atau sepatu kita, maka kita cukup mengusap bagian atas sepatu kita atau khuf kita. Dan itu berlaku bagi orang yang mukimin, berlaku 1 hari. Bagi mukimin berlaku 1 hari. Jadi kalau misalnya Pak Sarjito ke kampus dari rumah sudah pakai kasut dalam keadaan suci, maka selama sehari di kampus itu berwuduknya cukup membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian mengusap kaos kaki bagian atas. Mengusap saja. Kalau mengusap itu tidak sampai basah. Tapi kalau kita dalam bepergian safar, maka khuf, kesucian khuf itu akan berlaku sampai 3 hari. Jadi selama 3 hari kita kalau berwudu tanpa melepas sepatu atau melepas khuf itu, sehingga kaki kita tidak perlu dibasuh, tapi cukup diusap saja. Tapi kalau kita di negeri kita ini kan air murah dan sebagainya, ya copot, bersihkan air itu mungkin sesuatu yang tidak memberatkan. Mungkin, tetapi yang dilakukan oleh Nabi ini kan Nabi memandang jauh ke depan dan jauh lebih luas. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, mungkin ada yang mengalami kesulitan kalau harus melepas khuf dan sebagainya, maka kemudian ada syariat yang memberi kemudahan itu. Tapi seandainya kita melakukan itu juga dibolehkan juga. Walaupun kita murah air di sini, kita melakukan mengusap khuf dan sebagainya itu termasuk dibolehkan.
Konon ada kentut yang tidak membatalkan wudhu. Kentut yang tidak membatalkan wudhu, kentut yang tidak terasa. Ya, seperti tadi, kalau kita duduk, setelah wudhu kita duduk tertidur. Tertidur dalam keadaan duduk. Maka ketika kita bangun, tidak wudhu lagi, mungkin saja keluar kentut, tapi kita tidak tahu. Tapi tertidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan apa wudhu kita. Nah, mungkin yang dimaksud itu ya, kentut tapi tidak membatalkan wudhu. Kalau cuma kroso-kroso ya, cuman kroso-kroso seperti kentut tapi tidak ada keluar suara, tidak ada terasa keluar, hanya kroso-kroso kayak itu. Nah itu belum termasuk membatalkan, nah, itu belum kentut ya. Selama kita yakin sudah wudhu, kita yakin sudah wudhu. Al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi sesuatu yang meragukan tadi dianggap kalau dalam dulu ketika belajar kaidah fikih ya, al yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak akan bisa dihilangkan oleh sesuatu yang meragukan. Kita yakin sudah wudhu, sedangkan ada kentut ini hanya kroso-kroso, ngentut tenan apa enggak? Ragu-ragu, kroso-kroso. Maka kalau kita sudah yakin sudah wudhu, maka al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang ragu-ragu. Kira-kira seperti itu ya kentut. Tapi kalau kentutnya itu jelas membatalkan wudhu. Tidak ada kentut yang tidak membatalkan. Jadi kalau kentut, kita sadar kentut, kita terasa kentut betul, itu membatalkan wudhu kita harus berwudhu. Tapi kalau tadi tidur, kita setelah wudhu, kemudian tidur dalam keadaan duduk, kemudian bangun, kita langsung sholat. Mungkin saja kentut, tapi tidak terasa dan tidak diberitahu oleh orang di sekitar kita. Kalau diberitahu, berarti kita sudah tahu kita kentut, ya kita berwudhu. Ini yang dari Salatiga, agar tidak ketinggalan kajian tarjih, kami jamaah dunia harus bagaimana? Nah, insya Allah kajian-kajian ini kita rekam dan kita kita YouTube-kan ya. Kita masukkan ke YouTube channel TV UMS ya. Mungkin teman-teman yang dari luar, dari Pak Triyono dari Salatiga ini, silahkan diakses di YouTube channel TV UMS. Insya Allah koleksi kajian-kajian tarjih kita ada di sana, sudah cukup banyak karena sudah berjalan lebih dari 3-4 tahun yang lalu. Baik, saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan karena kita sudah sampai jam 8.30 sesuai dengan jadwal. Kita anggap selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kebetulan hari ini di kampus ada beberapa agenda. Teman-teman Fakultas Komunikasi dan Informatika sedang asesmen lapangan online untuk reakreditasi. Kemudian juga ada beberapa pelatihan-pelatihan untuk penguatan pembelajaran jarak jauh yang kita menggunakan aplikasi yang baru, yaitu Open Learning. Semuanya masih belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi lebih baik dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, menjadi amal ibadah kita semuanya, amal ibadah yang makbulah. Mudah-mudahan semuanya membawa berkah kepada kita semua, kepada keluarga besar Universitas Muhammadiyah dan juga keluarga besar Muhammadiyah pada umumnya, dan juga keluarga besar bangsa Indonesia tercinta. Menyampaikan pengumuman sedikit, Ustaz. Moga. Pengumuman untuk kajian nanti malam ya.
kajian belajar bahasa Al-Quran dasar, meneruskan yang lalu. Nanti yang kelima jam 19.30. Bagi yang ingin bergabung, ini tadi agak telat memposting linknya. Silakan masuk Zoom dengan meeting ID 890 6162 dengan password UMS 2020. Saya ulang lagi, meeting ID 890 9709 6162 dengan password UMS 2020. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bagi yang berminat dan longgar, dimohon kehadirannya. Kita tunggu kehadirannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Sarjito. Teman-teman yang ingin bergabung untuk belajar bahasa Arab Al-Quran dasar ya, sekaligus belajar bahasa Arab sekaligus mengkaji Al-Quran. Insya Allah itu manfaatnya double ya, manfaat belajar bahasa Arabnya dan manfaat belajar Al-Qurannya, yang insya Allah kalau kita niatkan dengan betul-betul, innamal a'malu binniyat, insya Allah menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam, setiap Selasa malam, dimulai jam 19.30 lewat Zoom yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Sarjito tentang meeting ID dan passcode-nya. Nanti mungkin juga di-share lewat berbagai macam grup. Mudah-mudahan dapat kita ikuti dan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Warna yang hijau berseri membuat rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan Suria.